Saya sekarang tidak terutama kali berbicara sebagai presiden mandataris, tidak sebagai presiden perdana menteri, tidak sebagai presiden panglima tertinggi. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Fadlizon sebut Soeharto tidak bikin sejarah palsu demi Orde Baru. Simposium Nasional membedah tragedi 1965, pendekatan kesejarahan di hari kedua yang membahas membongkar sejarah kelam pembantaian dan penganiayaan tersebut menuai kritik dari Fadlizon. Dia membantah jika mantan Presiden Soeharto membentuk sejarah palsu untuk mempertahankan kekuasaan di Orde Baru. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu justru menyalahkan mereka yang dianggap Partai Komunis Indonesia (PKI). Menurutnya, justru PKI yang melakukan kudeta senyap. Ya, tapi kalau ada yang mengatakan itu kudeta, yang mau kudeta itu adalah PKI. Dalam PKI itu, rukun PKI itu adalah salah satunya kudeta, revolusi, pengambil alian kekuasaan. Seperti orang Islam mau sembahyang, salat, di dalam komunisme itu ada revolusi, pengambilan kekuasaan, ujarnya. Fadlizon juga menyebut sepanjang sejarah, PKI sudah berupaya melakukan kudeta sebanyak 2 kali. Peralihan kekuasaan tersebut dilakukan dengan melanggar konstitusi alias ilegal. Dua kali mau mengambil kekuasaan secara ilegal, secara inkonstitusional, tahun 48 dan tahun 65. Di tahun 48, bahkan Soekarno dan Hatta waktu itu sama-sama menghimbau kepada masyarakat, pilih Soekarno-Hatta atau pilih Musso. Waktu itu juga banyak yang dibantai tahun 48 oleh PKI, bebernya. Sebelumnya, sebagai pembicara pertama Kepala Pusat Kajian Asia Tenggara Indonesia, Dr. Yosef Jakababa menjelaskan, terdapat sejumlah pola ingatan di masyarakat Indonesia terkait tragedi 1 Oktober 1965. Sejak terjadinya tragedi tersebut hingga hari ini. Namun dari beberapa pola ingatan tersebut, ujar Yosef, ada satu kecenderungan kompleksitas ingatan yang sama-sama tidak terpresentasi dengan baik akibat sejumlah kepentingan yang melatar belakanginya. Di era rezim Orde Baru, pembangunan narasi mengenai tragedi 65 adalah cara untuk mengesahkan rezim yang baru muncul. Mereka memang butuh narasi yang mudah ditangkap masyarakat kala itu untuk menjamin kelangsungan hidup rezim Orde Baru tersebut, ujar Yosef dalam paparannya di Simposium Nasional membedah tragedi 1965, pendekatan kesejarahan di Hotel Arya Duta, kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat.
Joseph menyebut sebagai satu-satunya pemegang kendali atas narasi tragedi 1965 selama puluhan tahun. Rezim Orde Baru telah begitu masif mengambing hitamkan PKI sebagai pihak tunggal yang bersalah dalam pergolakan politik kala itu. Bahkan propaganda yang begitu masif juga dilakukan oleh rezim tersebut dengan mengimplementasikan kepentingannya dalam sejumlah kebijakan, peringatan resmi, film, politik sensor, bahkan sampai tataran kurikulum sekolah. Negara saat itu menjadi satu-satunya penentu bagaimana tragedi 1 Oktober dijadikan sebagai acuan mereka untuk memahami sejarah 65. Untuk itu, Joseph berharap agar saat ini seluruh elemen masyarakat Indonesia bisa mempelajari secara menyeluruh mengenai apa yang terjadi dalam pergolakan politik 1965. Dan berpikiran terbuka pada kenyataan-kenyataan kelam yang terjadi di sejarah Indonesia. Ada kesenyapan sejarah soal tragedi setelah 1 Oktober, dan itu sama sekali tidak pernah diakui oleh negara, apalagi dibahas. Dampaknya, banyak masyarakat Indonesia yang tidak mengetahui mengenai tragedi tersebut. Maka menurutnya, saat ini harus ada saling keterbukaan pandangan untuk memahami dan mempelajari sejarah menyeluruh mengenai kenyataan sejarah tragedi 1965, dan tidak hanya sebagian saja. Apa pandangan Anda? Demikian kura-kura, tagar lambe sundel.